Terkuak dugaan pelecehan seksual melalui pesan online dilakukan oknum dosen Universitas Negeri Jakarta. Dugaan pelecehan seksual melalui pesan online oleh seorang oknum dosen terhadap mahasiswinya terjadi di Universitas Negeri Jakarta. Selain menonaktifkan oknum dosen bersangkutan, pihak kampus juga telah membentuk tim penyelidikan pendampingan korban Satgas PPKS UNJ. Dilansir dari kabar TV One, kasus dugaan pelecehan seksual di UNJ ini mencuat usai sedikitnya 10 orang yang mengaku sebagai korban DA buka suara. Jauh dari berita kemarin turun mengenai kasus kekerasan seksual di UNJ itu kurang lebih 10 korban yang melapor ke kita itu untuk kasus DA sendiri. Tapi kita juga punya banyak nama yang belum bisa dipublikasi karena beberapa hal gitu ya, dan kita juga belum punya bukti yang kuat yang seperti dosen DA ini. Di setiap fakultas tuh kita dapat laporan kayak satu fakultas itu 1 sampai 2 pelaku ya. Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan seorang oknum dosen berinisial DA di Universitas Negeri Jakarta terhadap mahasiswinya. Saat ini kasus tersebut masih dalam investigasi tim Satgas yang dibentuk langsung oleh pihak kampus. Tim verifikasi inilah yang akan melihat, mengidentifikasi dan menilai kesesuaian dengan persyaratan. Nanti tim ini yang merekomendasikan ke rektor untuk ditetapkan sebagai Satgas sementara. Jika itu dianggap kurang, kami akan berikan tambahan tenaga yang sesuai diperlukan, apakah itu aspek agamaan, atau kerohanian, atau psikologis, atau kesehatan, atau aspek-aspek lain. Jadi prinsipnya jangan sampai kalau korban itu masih berstatus mahasiswa, kemudian menjadi depresi, kemudian dia putus kuliah, itu yang kita hindari. Bagaimanapun kami punya tanggung jawab, mereka adalah aset bangsa, harus menyelesaikan studi dan bisa meraih masa depannya sesuai dengan cita-cita mereka. Baru ini aja nih, baru kasus DA aja, mungkin karena ini viral gitu ya, kayak viral base penanganannya tuh, jadi baru ditangani gitu. Tetapi yang sebelum-sebelumnya itu setiap kali ada kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual di lingkungan kampus, kita nggak nerima tanggapan yang baik, kayak kadang kita disuruh sabar atau kadang itu dianggap kayak bercandaan, kayak itu tuh dinormalisasi gitu loh setiap kita ngadu ke pihak kampus. Solusinya adalah berikan hak-hak korban gitu, baik hak perlindungan maupun hak hak jaminan konseling kayak gitu. Itu harus kampus upayakan untuk korban-korban yang berani untuk speak up gitu. Lalu kemudian kalau untuk pelakunya ya, kalau solusi dari kami mau pihak nggak memikirkan nama baik kampus gitu, karena menurut kami nama baik kampus itu diperoleh ketika kampus bisa memberikan ruang aman, ketika kampus tidak melindungi pelaku, ketika kampus memberikan hak-hak korban. Lalu kemudian kami mau kampus itu menindak tegas setiap pelaku kekerasan seksual di lingkungan kampus termasuk dosen. Kalau bisa mungkin dipecat aja gitu dari lingkungan kampus, karena menurut kami semua di sini ya orang-orang yang berada di lingkungan kampus itu harus merasa aman. Universitas. Dikabarkan dari 10 korban yang melapor itu mayoritas sudah menjadi alumni UNJ. Berdasarkan hasil investigasi oleh tim penyelidikan pendampingan korban, Satgas PPKS UNJ mengungkapkan pelecehan seksual yang dikirim DA melalui pesan online terjadi saat mahasiswi bersangkutan melakukan bimbingan skripsi. Hingga kini Satgas tersebut masih menunggu laporan dari mahasiswi jika masih ada yang menjadi korban pelecehan seksual. Berani ngomong setelah mereka lulus, setelah mereka tamat gitu. Tapi ya alhamdulillah ya, kalau mereka nggak ngomong ya mungkin ini nggak ada yang tahu gitu ya, dan akan berlanjut terus gitu. Mudah-mudahan dengan adanya Satgas ini, dan kita kan tugas-tugas Satgas ini antara lain kita akan membuat hotline Mas, hotline 24 jam. Jadi pengaduan nanti ini yang akan ditangani oleh mahasiswa yang sudah terpilih, mahasiswi ya. Nah, kita melayani pengaduan 24 jam ya, karena memang kasihan sekali kan kalau mahasiswi mengalami sampai depresi gitu, perkuliahannya terganggu.